Assalamualaikum Jenderal, apa kabar? Semoga Jenderal dalam keadaan sehat. Saat ini ada ratusan ribu masyarakat Indonesia yang tersekap, bukan disekap tapi tersekap di hotel-hotel atau apartemen-apartemen di Saudi Arabia. Saya ingin juga mengajak Anda untuk membadal hajikan atau membadal umrohkan orang-orang yang Anda sayangi, yang semasa hidupnya mereka belum pernah berhaji dan umroh. Prabowo Subianto terlihat takjub saat bertemu secara daring dengan Wilfrieda Soik, TKW yang diselamatkannya dari ancaman hukuman mati di Malaysia pada 2015. Dan mereka ini bukanlah haji backpacker seperti yang dicitrakan di media-media. Mereka ini adalah orang-orang yang membawa rata-rata 100 jutaan untuk biaya haji secara mandiri ini. Memang sebelumnya haji mandiri ini tidak ada persoalan. Setelah ada sekitar 10 ribuan katanya, orang-orang Indonesia yang berangkat umroh kemudian tidak kembali. Sementara orang ini jika dia berangkat umroh tidak kembali, mereka ini akan mengakibatkan orang yang memberangkatkan antara travel Indonesia dan travel Saudi ini kena denda sekitar 25.000 real atau 100 juta, Jenderal. Akibat orang-orang yang kabur ini, travel ini merasa dirugikan. Tidak sedikit, kalau satu orang 100 juta, kalau 10.000 orang, ini mungkin sudah nggak tahu lagi berapa angkanya. Maka dilakukan sweeping. Nah, saat sweeping ini ditemukan orang-orang bervisa turis. Sebelumnya kita tidak pernah menemukan masalah, Jenderal, kecuali untuk masuk ke Arafah. Karena visa turis ini visa resmi, kemudian memang hanya tidak diizinkan masuk kota Mekah selama musim haji. Nah, biasanya setelah ditangkap, karena ada penangkapan orang-orang yang kabur tadi, di Jeddah itu dipisahkan antara visa turis ya dilepaskan, karena mereka tidak melanggar hukum apapun. Nah, untuk orang-orang yang overstay ini, mereka diambil tindakan. Dan masyarakat kita yang datang ini, Jenderal, nggak seperti dulu. Kalau dulu memang ada orang-orang yang katanya terlantar. Ternyata ini pengembangan opini saja, Jenderal, untuk mengalihkan permasalahan haji. Kalau kita tahu, kalau permasalahan haji biasanya kalau makan terlambat, nanti ujung ceritanya itu yang dipersalahkan haji ilegal, haji paspor hijau. Padahal kalau kita lihat cateringnya beda, kemudian transportasinya beda, hotelnya beda, tendanya beda. Tetapi kalau ada persoalan, biasanya yang digaungkan di media-media bahwa ini akibat dari haji ilegal. Tonton juga perjalanan saya menjumpai saudara-saudara muslim di belahan dunia lainnya. Take a critical baby and ini harganya 300 kina. Islam di desa ini masih mengkonsumsi babi, hanya di channel Andi Madinah. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Prabowo Subianto berangkat ke Malaysia untuk memantau sidang Wilfrieda Soik hari Senin esok. Wilfrieda adalah TKW yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya. Prabowo mengatakan kondisi Wilfrieda sangat memprihatinkan. Selama ini ia tidak pernah mendapat penanganan yang maksimal dan pendampingan pengacara. Prabowo akan berkoordinasi dengan Duta Besar Indonesia di Malaysia untuk memaksimalkan upaya permohonan gerasi Wilfrieda kepada pemerintah Malaysia. Nah, belakangan Jenderal terungkap bahwa ada 27.680 kuota haji yang ilegal. Jadi tambahan kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia ini tidak diberikan sesuai porsinya. Bahkan ini mengangkangi kepres yang dikeluarkan Presiden Jokowi, Jenderal. Mungkin ya diduga gini nih. Mereka berani karena Presiden Jokowi kan sudah mau lengser ke Prabon, Jenderal. Sudah mau turun. Nah, mungkin mereka berpikir kalau Kepres ini keputusan Jokowi. Kepres ini kan keputusan Presiden. Nah, ini Jenderal juga saya minta nih jadikan perhatian, Jenderal. Karena ini sangat luar biasa. Ya, potensi korupsinya besar sekali, Jenderal. Sekitar 300 miliar. Kalau 8% dari kota Ngada hanya 19.280, Pak. Ini 27.680. Apa dasar hukumnya, Pak? Keputusannya dari mana? Terus terang, Pak, saya nggak ikut serta itu. Ilegal itu 27.680. Kalau kita lihat cerita-cerita di masyarakat bahwa untuk haji percepatan ini mereka menambah 30 juta hingga 50 juta, Jenderal. Jadi kalau sekitar 10.000 kuota haji ini diperkirakan ya 300 miliar, Jenderal. Nah, kami masyarakat sudah tahu sih kong kali kong seperti ini. Cuman kita mau lihat sungguh-sungguh nggak gitu. Kasihan Presiden Jokowi sudah ngemis-ngemis ke kerajaan Arab, tapi dihianati seperti ini. Selain itu juga kita menunggu, masyarakat Indonesia menunggu akhir dari sandiwara ini. Karena aroma duitnya kencang sekali nih, Jenderal. Minta maaf ini, diduga ini 300 miliar. Ini kalau, maaf nih, orang-orang yang terkait dengan hal ini, tergiur dengan uang ini bisa kong kali kong kemudian damai. Mungkin karena Jenderal punya partai di parlemen, kita berharap Jenderal agar partai Gerindra ini bisa mengawal kasus ini. Karena ini kalau enggak menguap lagi, Jenderal. Aroma duitnya kencang sekali, 300 miliar dugaan korupsinya. Maka untuk itu kami sangat berharap. Tetapi Jenderal, kami sadar bahwa kami ini salah. Kami sadar kami salah. Tidak ada maksud kami sebagai haji backpacker ini untuk mencitrakan buruk kepada bangsa ini.
Dan yang melakukan ini, Jenderal, bukan orang Indonesia saja, dari seluruh dunia. Tetapi yang kita inginkan sebagai anak bangsa, Jenderal, seperti negara-negara lain, kita ingat pada tahun 2017, Jenderal, ada namanya visa progresif. Saat orang sudah umroh, kemudian dia ingin berangkat umroh lagi, dia harus bayar Rp7.500.000. Nah, ada negara yang memang menolak kebijakan Saudi ini. Maka mereka umumkan kepada masyarakatnya, yang ingin berangkat haji kembali difasilitasi untuk bikin paspor baru. Karena visa progresif ini timbul apabila di dalam paspor itu ada visa lama. Sehingga pihak yang mengeluarkan visa akan mengatakan Anda kena progresif. Maka negara itu, Jenderal, mengumumkan kepada masyarakatnya agar tidak kena progresif visa, dipermudah untuk membuat paspor baru. Bahkan ada salah satu negara, Jenderal, yang memboikot untuk tidak mengirimkan jemaah umrohnya ke negara Saudi Arabia apabila memberlakukan visa progresif ini. Dan Alhamdulillah, visa progresif ini tidak berjalan lama, Jenderal, sekitar 6 bulan. Dan Jenderal tahu sendiri, kita di Indonesia ini menunggu antrian haji itu sekitar 30 tahun, Jenderal. Dan kami mengakui memang kami salah. Tapi kami tidak meminta Jenderal untuk membela kami yang salah, tetapi minimal melindungi, Jenderal. Dan yang kami inginkan seperti yang terjadi pada tahun 80-an, Jenderal, saat Presiden Ronald Reagan memimpin Amerika Serikat. Amerika kan ada bentrok dengan Iran, karena ada beberapa orang warga Amerika disandra di sana. Nah, sebelumnya Iran ini kan diembargo oleh Presiden Jimmy Carter dan diteruskan oleh Presiden Ronald Reagan. Tetapi demi kepentingan bangsa dan negara, Jenderal, karena waktu itu Irak berperang dengan Iran, tapi mereka bisa memilah-milah kepentingan negara mereka, Jenderal. Saat itu Irak berperang dengan Iran. Sementara Amerika tidak perlu kepada Iran, tetapi dia perlu mengirimkan senjata kepada Iran untuk kepentingan ekonominya, Jenderal. Poinnya satu saja, Jenderal. Kami minta tolong kepada Jenderal agar orang-orang di Indonesia yang bertugas di sana jangan ngotot memaksa polisi Saudi untuk menangkapi kami. Ini seperti kibus, Jenderal, pengkhianat di zaman perang. Maaf ini. Kami anak bangsa dan jumlah kami lebih banyak dari haji reguler. Dan uang yang kami keluarkan pun sama, Jenderal. Kami insya Allah tetap berjuang di sini, Jenderal. Dan kami cuma minta satu, doanya. Kedua, tolong orang-orang Indonesia di sana jangan anggap kami ini penjahat. Sehingga kami ini diuber-uber. Padahal kami ini datang dengan uang ratusan juta, Jenderal. Maka untuk itu kami mohon, Jenderal, bagaimana kami dilindungi juga. Kami yakin kepada Jenderal. Sarenge. 2. Prabowo Subianto terlihat takjub saat bertemu secara daring dengan Wilfrieda Soik, TKW yang diselamatkannya dari ancaman hukuman mati di Malaysia pada 2015. Momen tersebut terjadi saat Aliansi Advokat Indonesia menghadirkan Saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Turki, kemudian melaksanakan ibadah umroh. Harganya tentu lebih murah jutaan rupiah jika berangkat dengan travel. Dan ini bukan umroh backpacker atau umroh murahan, tetapi ini umroh terjangkau. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi nomor di bawah ini.